Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, khususnya siswa-siswi sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah dimanapun kalian bisa menyaksikan siaran ini. Berjumpa kembali dalam program acara Sekolah Yuk, waktunya belajar walaupun dari rumah. Sebuah program yang disajikan oleh TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Tentunya acara kita pada hari ini atau program ini akan sangat membantu bagi kalian untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak hari ini. Husni Tamrin akan menyampaikan mata pelajaran matematika. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita mulai terlebih dahulu dengan sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat mudah dipahami. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum Bapak mulai menyampaikan materi Bapak pada hari ini, mari kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada pada layar. Ya, kalian boleh sebutkan nama bendanya, jam dinding. Selanjutnya ada setir mobil. Yang ketiga ada piring. Yang keempat compact disc. Terus ada yang terakhir yaitu ban. Apa persamaan benda-benda tersebut? Kalian perhatikan dan amati. Benda-benda yang ada pada layar ini memiliki persamaan dalam hal dalam hal bentuknya. Benda-benda yang ada di layar ini memiliki bentuk lingkaran. Nah, anak-anak, sehubungan dengan gambar inilah materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu tentang lingkaran. Fokusnya adalah pada luas lingkaran. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat menghitung luas lingkaran. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian mungkin masih ingat tentang bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Sesuai dengan warna, ada petunjuk di sampingnya. Yang berwarna hijau itu juring, terus ada tembereng sampai diameter, busur, tali busur, dan apotema. Nah, anak-anak, khusus untuk pembahasan atau pembelajaran kita pada hari ini, kita hanya akan fokus pada luas lingkaran. Untuk itu, Bapak akan mengulang kembali sedikit tentang dua bagian terpenting dari lingkaran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu diameter dan jari-jari. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada pada layar. Di sini ada dua buah garis. Yang pertama ada satu buah garis yang menghubungkan antara dua titik yang berhadapan, garis lurus melewati titik pusat. Nah, inilah yang dinamakan dengan diameter. Kemudian ada garis yang kedua dilambangkan dengan huruf R di sini. Ini melambangkan radius atau jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan sisi lingkaran berupa garis lurus. Kalian perhatikan bahwa garis diameter memiliki panjang 2 kali lipat dari jari-jari atau garis radius. Ini kalian harus benar-benar pahami. Dua buah garis ini yang akan membantu kita untuk menentukan berapa luas lingkaran. Kita mulai dari rumus lingkaran. Lingkaran memiliki rumus L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Di mana L itu sama dengan luas lingkaran, kemudian R itu adalah radius atau jari-jari, sedangkan nilai Pi itu sudah tetap, yaitu 3,14 atau 22/7. Kedua nilai ini memiliki nilai yang sama antara 3,14 dengan 22/7. Kapan kita menggunakan 22/7 dan kapan kita menggunakan 3,14? Pada dasarnya keduanya bisa kalian gunakan. Tetapi akan lebih mudah jika 22/7 itu kalian gunakan untuk menghitung diameter atau jari-jari yang merupakan bilangan kelipatan 7 atau bilangan yang habis dibagi oleh 7. Sedangkan untuk bilangan yang lain atau jari-jari diameter yang bukan kelipatan 7, ada baiknya kalian gunakan 3,14. Antara dua buah bilangan ini memiliki hasil yang sama pada akhirnya, walaupun sedikit terjadi perbedaan pada komanya, tetapi itu tidak masalah.
Kita akan lanjutkan dengan praktek untuk menghitung luas lingkaran. Tetapi anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita akan rehat sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan langsung praktek untuk menghitung luas lingkaran. Kalian lihat contoh yang ada di layar, hitunglah luas lingkaran berikut. Ada sebuah lingkaran dengan sebuah garis di tengahnya yang menggambarkan diameter. Anak-anak, sebagai contoh yang pertama, kita akan menghitung luas lingkaran seperti tampak pada gambar. Ada sebuah lingkaran atau gambar lingkaran dengan sebuah garis dari sisi lingkaran menuju ke titik pusat berupa garis lurus. Berarti ini apa, anak-anak? Ya, ini adalah jari-jari. Kita akan langsung praktekkan bagaimana cara menghitung luas lingkaran untuk gambar yang ada pada layar di depan kalian. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Pi kali R pangkat 2. Kita akan terapkan rumus ini untuk menghitung luas lingkaran sesuai dengan gambar. Sebelum kita menentukan pi-nya, kita gunakan 22/7 atau 3,14. Ada baiknya kita lihat terlebih dahulu berapa diameter atau jari-jari yang ada pada lingkaran tersebut. Di sini jelas terlihat bahwa jari-jarinya adalah 14. 14 adalah bilangan kelipatan 7. Jadi kita gunakan untuk pi-nya 22/7 dikali dengan R, tadi R-nya adalah 14. 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 berarti 14 kali 14. Kita terlebih dahulu akan mengubah ini dulu. Kalian boleh menggunakan cara yang pertama, 14 pangkat 2 kalian gunakan 14 kali 14 seperti ini. 22/7-nya tetap di depan. Untuk memudahkan untuk menghitungnya, kita sederhanakan dulu bilangan yang ada. Di sini ada 7 dengan 14. 7 kita bagi 7 sama dengan 1, kemudian 14 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Sehingga kalian tidak perlu menghitung terlalu besar dengan angka yang ada seperti ini. Kita lanjutkan dengan menghitung hasilnya. 2 dikali 2 sama dengan 44. 44 dikali dengan 14 hasilnya sama dengan 616 cm mengikuti soal atau gambar pangkat 2 atau kuadrat. Sehingga dengan mudah kalian sudah mendapatkan luas lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm, yaitu 616 cm. Atau kalian boleh juga sebenarnya menggunakan cara seperti ini. Ada sedikit perubahan saja. 22/7 dikali dengan hasil dari 14 pangkat 2 itu adalah 196. Nah, di sini kalian harus menyederhanakan juga. Di sini dibagi 7 sama dengan 1, di sini dibagi 7 sama dengan 28. Pada akhirnya kalian akan bertemu hasil yang sama, yaitu 616 cm persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Untuk soal yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh yang kedua. Sebuah lingkaran sesuai dengan gambar yang ada di depan kalian. Di sini ada keterangan pada gambar, yaitu sebuah garis lurus dari sisi lingkaran ke sisi lingkaran yang ada di hadapannya atau di depannya dengan melalui titik pusat. Ini berarti adalah garis, ya betul, diameter. Kita akan praktekkan kembali bagaimana cara penghitungannya. Kita cukup menggunakan salah satu cara saja, tidak perlu yang kedua-duanya. Kita terapkan kembali rumus ini pada soal ini. Kita lihat di situ jari-jarinya ada berapa? Yang ada adalah 40, itu adalah merupakan garis diameter. Kalau diameternya 40, berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter tersebut, yaitu betul 20. Tetap 20-nya kuadrat atau pangkat 2. Di sini bukan bilangan kelipatan 7, maka ada baiknya kita gunakan untuk pi-nya adalah 3,14.
3,14 dikali dengan 20 di pangkat 2 atau 20 kali 20 sama dengan 400. Nah, sekarang anak-anak kita mungkin akan sambil mengulang kembali bagaimana cara atau trik untuk menghitung perkalian yang melibatkan pecahan desimal. Bapak tuliskan di sini 3,14 dikali dengan 400. Kalian cukup tulis 4 saja karena 400 adalah bilangan kelipatan 100. Kalian cukup tulis 4 saja di sini. Boleh kalian tambahkan nolnya di sini. Kita kalikan seperti biasa. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kalian simpan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah dengan 1 yang tadi menjadi 5. Terus 4 dikali 3 sama dengan 12. Untuk meletakkan di mana desimalnya, terlebih dahulu kalian masukkan dulu 0 yang tadi ditinggal atau disimpan. Bagaimana? Mungkin kalian masih ingat bagaimana meletakkan desimalnya, yaitu dengan menghitung berapa angka di belakang desimal pada angka yang dikalikan. Di sini ada 1, 2. Di sini tidak ada, berarti ada 2 angka di belakang tanda desimal atau tanda koma. Berarti kalian hitung dari sebelah kiri 1, 2. Maka disinilah letak tanda koma atau desimalnya. Di belakang desimal hanya ada angka 0, boleh kalian buang. Dan seandainya kalian masukkan pun juga tidak masalah. Maka hasilnya sudah didapatkan, yaitu 1256 cm persegi. Nah, untuk soal yang kedua, kalian disajikan sebuah contoh yang menampilkan diameter, bukan lagi jari-jari seperti pada contoh yang pertama tadi. Baik anak-anak, akan lebih baik kalau kita tambah contoh lagi supaya lebih memudahkan kalian untuk memahami cara menghitung luas lingkaran. Di gambar yang ketiga atau contoh yang ketiga ada sebuah lingkaran dengan, coba tebak anak-anak, jari-jari apa diameter? Betul. Garis yang berwarna merah ini merupakan jari-jari atau radius dari lingkaran yang akan kita hitung berapa luasnya. Baik anak-anak, kita akan praktekkan bagaimana penghitungannya. Di situ, pada soal ini, jari-jarinya 4,5. 4,5 pangkat 2-nya tetap. Sekarang berapa pi yang akan kita pakai? Betul, 3,14. Berarti di sini kita akan kembali mengalihkan pecahan desimal dan juga dengan pecahan desimal. Kita selesaikan dulu yang di belakang. 4,5 dikali 4,5. Mungkin kalian juga masih ingat bagaimana caranya. Satu kali lagi mungkin Bapak contohkan atau mengingatkan kembali atau mengulang pembelajaran kita sebelumnya bagaimana mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Sama seperti perkalian tanpa koma. 5 dikali 5 sama dengan 25, simpan 2. 5 dikali 4, 20, ditambah dengan 2 menjadi 22. 4 kali 5 sama dengan 20, simpan 2. 4 kali 4 sama dengan 16, ditambah 2 menjadi 18. Kita tambahkan 5, 2, 10, simpan 1 menjadi 2. Di mana letak desimalnya? Kita lihat pada soal, di belakang desimal ada 1 angka, di sini juga ada 1 angka, 1, 2. Jadi letak desimalnya atau komanya adalah 1, 2. Maka menjadi di sini 20,25. 20,25 adalah hasil dari perpangkatan 2 jari-jari di jari-jari atau radius dari lingkaran yang kita hitung. Di sini kita letakkan 20,25. Kita kalikan lagi dengan 3,14. Mungkin tidak perlu lagi Bapak contohkan, kalian sudah beberapa bilangan desimal dikali dengan bilangan desimal yang Bapak contohkan. Hasilnya di sini adalah 63,585. Sama, dia juga mengikuti satuan yang dipakai pada soal. Anak-anak, bagaimana? Apakah mulai paham bagaimana cara mudah untuk menghitung luas lingkaran? Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada layar berikut ini. Ada sebuah bangun datar yang berasal dari sebuah lingkaran. Gambar ini merupakan 1/4 dari sebuah lingkaran.
Kalau pada contoh 1, 2, dan 3 tadi, kalian menghitung luas lingkaran secara penuh atau fullnya. Kali ini kalian diminta untuk menghitung luas lingkaran yang tidak penuh, yang ada hanya 1/4 bagian. Bagaimana cara menghitungnya? Kalian perhatikan, Bapak akan praktekkan bagaimana cara menghitung luas lingkaran yang tidak penuh seperti pada gambar. Pada dasarnya rumus yang dipakai juga sama, yaitu Pi dikali R pangkat 2. Kita terapkan atau kita pakai seperti kita menghitung luas lingkaran secara penuh. Jari-jarinya di situ tampak pada gambar, yaitu 35. 35 pangkat 2. 35 apakah bisa dibagi 7? Iya, 35 bisa habis langsung dibagi 7, berarti 35 adalah bilangan kelipatan 7. Artinya anak-anak, Pi yang kita pakai adalah 22/7. 22/7, kemudian 35-nya boleh kalian tulis seperti ini, kembali ke contoh yang pertama atau di awal tadi. Kali 35 kali 35. Ini kita sederhanakan menjadi 1, ini 35 dibagi 7 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan kalikan saja seperti biasa, 22 dikali 5 sama dengan 22 dikali 5 dikali 35. Bapak langsung saja tuliskan di sini hasilnya, tidak perlu lagi Bapak praktekkan bagaimana cara pengaliannya karena kalian pasti juga sudah mengerti atau paham cara penghitungannya. 3850. Ini adalah luas lingkaran kalau dia dalam kondisi penuh. Tapi karena dia hanya terdiri dari 1/4 bagian, cukup kita kalikan hasil akhirnya ini dengan 1/4. Kenapa 1/4? Ya itu tadi, karena lingkarannya cuma terdiri dari 1/4 bagian. 3850 dikali 1 akan tetap hasilnya seperti ini, tinggal kita bagi dengan 4. Anak-anak, kita mengulang kembali pembagian, tidak ada salahnya. 3850 dibagi dengan 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, kita ambil dua angka sekaligus. 38 dibagi 4 sama dengan 9. 9 dikali 4 sama dengan 36. Kita kurangkan, ada sisa 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, turunkan 5. 25 dibagi 4 dapat 6. 6 dikali 4 sama dengan 24, sisa 1. Masih ada 0 yang belum kita bagi. Kita turunkan menemani 1 di sini. 10 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan lagi 2. Bagaimana anak-anak? Mungkin kalian masih ingat, kita tambahkan di sini 0. Sebagai penggantinya kita letakkan tanda koma di atas pada hasilnya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. 0 habis. Berarti hasilnya adalah 962,5 cm persegi. Nah anak-anak, inilah luas lingkaran yang hanya terdiri dari 1/4 bagian. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk membahas contoh yang selanjutnya, kita rehat sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Bapak kira dengan contoh yang sudah Bapak berikan dengan beberapa contoh sebelumnya itu sudah mulai kalian pahami. Tetapi akan lebih baik sebagai pendalaman materi, kalian Bapak sajikan 2 contoh soal lagi yang mungkin tidak akan Bapak praktekkan lagi bagaimana cara menghitungnya, cuma Bapak hanya akan memberikan arahan bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini ada sebuah gambar. Kalian perhatikan pada layar, sebuah lingkaran. Apakah lingkarannya penuh? Iya. Lingkarannya juga tidak penuh seperti contoh terakhir yang Bapak berikan tadi. Di sini ada lingkaran yang hanya terdiri dari setengah bagian. Setengah bagian kalian bisa tuliskan dengan pecahan 1/2. Kalau kalian misalnya diminta untuk menghitung, kalian mungkin sudah memiliki
pemikiran bagaimana cara untuk menyelesaikan soal yang ada pada gambar di layar ini. 42 merupakan diameter, bukan jari-jari. Kalau bukan jari-jari, berarti kalian harus membagi dua terlebih dahulu untuk mendapatkan jari-jarinya, sehingga kalian akan lebih mudah untuk menghitung berapa luas lingkaran tersebut. Sama seperti soal sebelumnya atau contoh soal sebelumnya, lingkaran ini kalian pertama-tama harus menghitungnya secara penuh dulu seperti biasa dengan menggunakan rumus Pi kali R pangkat 2. Selanjutnya, kalau sudah kalian dapatkan hasilnya, kalian tinggal mengalikan dengan berapa bagian dari lingkaran yang ada. Kalau yang ini berarti dikali dengan 1/2. Selanjutnya, ada satu contoh soal lagi yang kalian bisa coba kerjakan untuk memperdalam pemahaman kalian, yaitu sebuah lingkaran yang hanya terdiri dari berapa bagian anak-anak? Ya, ada 3 buah bagian, 3 dari 4. Semestinya lingkaran ini ada 4 bagian yang sama, tetapi yang ada hanya 3. 3 dari 4 dinyatakan dengan pecahan 3/4. Diameter atau jari-jari anak-anak yang terlihat pada gambar ini merupakan jari-jari. Jari-jarinya 21. Silahkan nanti kalian latihan sendiri untuk menghitung berapa luas lingkaran seperti pada gambar ini. Lingkarannya anak-anak tidak penuh. Jadi kalian hitung secara penuh dulu, nanti hasilnya kalian kalikan dengan 3/4. Kalian boleh ambil kamera HP kalian untuk memfoto gambar yang ada pada layar televisi kalian. Nah anak-anak, semoga dengan contoh-contoh yang Bapak berikan itu bisa membantu kalian untuk bisa mempraktikkan sendiri bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Dan anak-anak, kalian punya tugas seperti pada gambar ini, tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan sendiri dengan memperhatikan contoh-contoh yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Silakan kalian foto kembali agar nanti bisa kalian kerjakan setelah acara ini selesai atau setelah program ini selesai. Anak-anak, silahkan sekali lagi di foto untuk memperdalam pemahaman kalian tentang bagaimana cara menghitung luas lingkaran. Jika kalian tidak bisa, silahkan jangan ragu-ragu untuk menanyakannya kepada guru kalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan mudah kalian pahami, serta membantu kalian dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, dengan demikian berarti pembelajaran kita pada hari ini untuk matematika kelas 6, luas lingkaran, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri atau kita akhiri terlebih dahulu pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat anak-anak walaupun belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.